Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mawalah wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Dan tema di malam hari ini kita selang-seling kembali kepada tema awal, masih membahas alamul jinni wasyayatin, alam dan juga syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu mengenal alam jin dan syaitan ini sangat penting sekali, karena orang Arab mereka mengatakan araftu syarra la isyarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawafi. Kata orang Arab, aku mempelajari sebuah keburukan, tujuannya bukan mempalkan, tetapi mempelajari sebuah keburukan itu biar mudah untuk meninggalkannya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, pasti akan terjerumus kepada keduanya. Kaitan dengan mempelajari alam jin dan syaitan ini, karena kita bahwa syaitan adalah musuh yang menjadi manusia, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Sebenarnya kalau kita cerita tentang asal penciptaan jin dan manusia, itu sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali keduanya diperintah untuk ibadah. Akan tetapi kerusakan dari bangsa jin jauh lebih banyak dibanding kerusakan yang dilakukan manusia. Itu digambarkan oleh perkataan malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, maka malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti bangsa jin yang suka merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu? Dari sini bahwa ucapan malaikat ini bukan ucapan main-main. Ini ucapan besar, bahwa bangsa jin itu memang bangsa perusak. Makanya ketika kemudian jin-jin merusak di permukaan bumi, Allah utus malaikat, kemudian memerangi jin, menjarakan setiap jin yang jahat ke pulau-pulau dan tempat-tempat yang dijadikan penjara, sampai betul-betul kemudian kondisi bangsa jin itu kondusif. Sebagian mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara sekian bangsa jin yang rusak itu, ada satu jin yang ahli, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Al-Quran menyebut sebagai iblis, atau ahli kitab menyebut sebagai Ajazil.
Lah iblis inilah yang diangkat oleh Allah ke langit, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menempati surga. Artinya iblis itu lebih dulu menempati surga dibandingkan Adam, dan tahu kenikmatan surga. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluk selain malaikat dan juga jin yang disebut dengan al-ins, manusia, maka watak iblis kembali hasad dan takabur. Akhirnya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakan Adam dari tanah, kemudian dibiarkan tidak ditiupkan ruh, iblis ini sudah berputar-putar di jasadnya Adam yang belum ditiupkan ruh, bahkan mengancam-ngancam. Dia masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, masuk lewat mulut, keluar dari lubang dubur, dan begitu seterusnya. Dan iblis tahu bahwa ini makhluk yang lemah. Kenapa? Karena ada rongganya. Makanya iblis mengatakan di hadapan patung Adam yang belum ditiupkan ruh ini, "Lau sullita alayya." Kalau Allah paksakan engkau kepadaku, kata iblis, "la uhlikanna," aku akan hancurkan kamu. Jadi sebelum ditiupkan ruh saja iblis itu sudah ada niat jahat tuh. Kalau engkau dikuasakan kepadaku, aku hancurkan kamu. Sehingga betul-betul ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau meniupkan ruh kepada, momen peniupan ruh itu disaksikan para malaikat. Ketika betul-betul ruh kemudian bersatu dengan jasad Adam, maka Allah katakan kepada para malaikat, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika Rabbmu memerintahkan sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dari awal tabiatnya sudah jahat, kembali kepada tabiat jin yang jahat, tidak mau dia. Alasannya apa? Abah wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud karena sombong. Makanya iblis termasuk makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika betul kemudian iblis menentang terang-terangan kepada Allah, tidak mau sujud kepada perintah Allah, maka Allah murka. Allah pun kutuk iblis dan katakan, "Naqaran, engkau makhluk yang kukutuk. Fakhruj minha, keluar kau dari surga." Akhirnya kemudian iblis diusir dari surga dan Allah masukkan Adam ke dalam surga, ditukar. Lah ketika iblis kemudian memang dari awal sudah hasad, sudah dendam, sudah sombong, tahu bahwa Adam kemudian menempati posisi dia di surga, makinlah dia marah, kan gitu ya. Makin dia hasad. Dari situ dia berusaha untuk memberikan waswas kepada Adam yang berada di surga. Ada kisah Israiliyat. Tentu kisah Israiliyat tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustakan. Jadi ada hewan yang masuk surga. Ada yang mengatakan hewan itu adalah hayyah, ular. Dia keluar masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis ini memang ular. Masuklah dia ke dalam surga dan berhasil masuk kembali ke dalam surga. Allah tahu, tapi Allah membiarkan untuk menguji Adam alaihissalam. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Zahir Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa iblis bisa masuk ke dalam surga dengan menunggang ular, itu tidak ada. Tetapi iblis ini diberikan oleh Allah, dia bisa memberikan was-was dari luar surga ke dalam surga. Itu zahir Quran. Bagaimana caranya Allahu a'lam. Yang jelas Allah kuasakan kepada iblis mampu memberikan was-was ke dalam Adam, walaupun Adam dalam surga, dia di luar surga. Kemudian Adam alaihi salam tidak terkena was-was syaitan ini awalnya, tetapi akhirnya lewat istrinya Hawa. Lah dari wanita inilah, dari Hawa, akhirnya kemudian Adam pun tergoda, akhirnya melanggar buah perintah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqrabu hadhihi syajara takuna minal zalimin. Hei Adam, kau bisa makan semua yang ada di surga, kau bisa minum semua yang ada di surga, kau bisa menikmati semua kenikmatan surga, tapi tolong jangan dekat pohon ini.
Akhirnya kemudian karena atas hikmah yang Allah kehendaki, Adam pun terkena was-was iblis, terlebih bersumpah. Qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah, kata iblis, aku sungguh dekat pohon itu demi Allah, kata iblis. Sebenarnya aku ingin berikan tausiahnya. Kenapa Allah larang kau dekat-dekat pohon itu, kata iblis. Aku bersumpah atas nama Allah, sebenarnya Allah melarang engkau mendekati pohon itu karena dua perkara. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Nanti kalau kau makan buah itu kau jadi malaikat, atau engkau akan dikekalkan selamanya di sorga. Ya, was-wasnya kan baik itu. Setan itu kalau ngasih was-was yang baik-baik, tapi menjerumuskan. Akhirnya kemudian Adam pun lupa dengan larangan Allah. Dari sinilah keturunan Adam disebut al-insu. Ins itu artinya lupa, karena memang kita pelupa juga. Adam itu dilarang malah didekati. Akhirnya kemudian dengan izin Allah, Adam dan Hawa mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala luti seluruh yang Adam dan Hawa, sehingga tidak ada satu helai sutra pun yang kemudian melekat di badannya. Keduanya telanjang bulat, nampak aurat, malulah saling menonton keduanya. Akhirnya lari satu sama lain, menjauh, lain dan menjauh ke Hawa, menjauh ke sana. Maka akhirnya kemudian Adam pun fatafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Mereka pun mengambil daun, ada yang mengatakan maksudnya daun di sini daun buah tin, ya tin yang ada di surga. Kemudian dirangkai di pakaian supaya tidak tampak auratnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak bahwa Adam memang tidak diciptakan dari awal sampai akhir di surga. Karena Allah sudah mengatakan kan di hadapan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Jadi Adam tidak bisa di surga, harus ke bumi dia. Karena itu memang ikrar Allah di hadapan malaikat. Yang kedua, kalau Adam tetap di surga, tidak ada kematian. Sementara Adam itu manusia, dan manusia itu harus mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu harus mati dulu. Kalau Adam di surga nanti nggak pernah mati nanti. Sementara manusia itu wajib mati. Makanya kematian di surga tidak ada. Di mana adanya kematian? Di bumi. Makanya harus dikeluarkan dari bumi. Makanya Allah katakan, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Keluar kalian semuanya. Maka Allah usir Adam, Hawa dan iblis. Maka iblis diturunkan di lautan, Adam diturunkan di Sri Lanka, dan juga Hawa diturunkan di Jeddah. Maka sejak itulah terjadi permusuhan antara iblis dan Hawa, iblis dan Adam. Kalau bukan karena iblis, ikhwatufiddin, tentu kita sudah enak di surga kan. Apa ya, nanti berada di sini sholat tarawih capek-capek. Kalau bukan karena iblis, kita sudah di surga lah kan itu. Nggak perlu lagi kita lelah letih bekerja, tinggal makan saja, dikelilingi dari negeri. Tapi memang Allah sengaja buat kita ini turun ke bumi karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Lah sejak itulah terjadi pemusuhan hebat antara iblis, ada Hawa. Iblis musuhnya dua, Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa musuhnya satu, iblis. Jadi satu dikeroyok berdua gitu maksud. Ketika iblis menggoda Adam, dia bisa melewatkan kepada istrinya Hawa. Ketika suami soleh, dibuat ke istrinya rusak. Ketika istrinya solehah, dibuatnya pula suaminya bejat. Itulah iblis. Ya. Atau dua-duanya bejat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la ubiyannahum ajmain. Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka. Tapi celakanya iblis menyalahkan Allah. Apa perkataan iblis di hadapan Allah yang sangat lancang itu? Fa bima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku ya Rabb. Kan kalimat kurang ajar ini. Saya sesatkan Bani Adam semua. Dia yang mau sesat, Allah pula yang disesat. Kan
sesat sendiri. Kenapa Allah disalahkan kan? Karena engkau sudah menganggap aku sesat. Yang mau siapa? Allah tidak mau sesat, iblis sendiri yang sesat, tapi dia salahkan Allah. Engkau telah membuat aku sesat ya Rabb, sekarang bukan celakakan semua anak Adam. Sejak itulah iblis sejak diturunkan ke bumi sampai kiamat dibangkitkan, permusuhan mereka terus bersama anak turunan Adam alaihi salam. Bagaimana perjalanan permusuhan? Secara singkat saya akan ceritakan. Ketika Adam dan Hawa di bumi tidak bisa lagi digoda oleh iblis karena sudah kapok bahasa kita ini. Sudah cukup-cukup kau hapus, Allah usir aku dari surga ke bumi. Kau menyesatkan aku lagi? Tidak bisa. Makanya dari sini seorang mukmin tidak mungkin masuk lubang dua kali. Kalau sudah pernah masuk lubang satu kali, jangan pula masuk lubang dua kali. Kalau seseorang sudah bertobat dari satu maksiat, jangan pula terulang maksiat yang sama, gitu maksudnya. Makanya Adam alaihi salam tidak tergoda dan dia terus berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga iblis harus menunggu. Oke, Adam Hawa sudah tidak bisa disesatkan, dia harus menunggu keturunannya. Maka ketika Adam dianugerahkan banyak keturunan laki-laki dan perempuan, maka salah satu anak Adam adalah Qabil dan Habil. Disinilah iblis ada kesempatan untuk menggoda keduanya. Habil bisa digoda, tapi Qabil digoda. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah silang, karena Hawa melahirkan itu selalu kembar dan tidak boleh menikah kembaran dengan kembaran, harus disilangkan. Masalahnya pasangan kembaran Habil ini kurang cantik, sementara kembaran Qabil itu cantik pula. Akhirnya iblis datang kepada Qabil dan mengatakan, pasanganmu kembaranmu itu cantik sekali. Kau tengok tuh muka pasangan kembaran si Habil itu jelek sekali. Jangan mau kau, katanya. Dari sini kemudian Qabil termakan isu dan waswas syaitan. Itu dia menolak perintah. Akhirnya kemudian Adam alaihissalam bukan ayah diktator, dia berusaha untuk mendamaikan kedua putranya. Dia berdoa kepada Allah sampai Allah syariatkan kurban. Makanya Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar qala la aqtulannak qala innama yaqabbalu Allahu minal muttaqin. Muhammad bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Keduanya berkorban. Allah terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Yang ditolak ngancam dan mengatakan saya akan bunuh kamu. Yang dikorbannya mengatakan Allah hanya menerima kurban yang bertakwa saja. Akhirnya betul-betul terjadilah pembunuhan pertama di alam semesta. Qabil membunuh Habil karena godaan daripada iblis. Dari sini iblis berhasil merusak keturunan Adam. Setelah kemudian berlalunya zaman, sampai kemudian ke masa Nabi Nuh alaihi salam. Antara Adam Nuh itu cukup lama, asyratu qurun, 10 abad, artinya 1000 tahun. Satu abad itu 100 tahun. Berarti 1000 tahun antara Adam ke Nuh itu belum terjadi kesyirikan. Dan itu yang dikehendaki iblis. Hanya maksiat ya, pembunuhan, perzinahan, tetapi belum ada kesyirikan. Sampai pada waktunya ketika di zaman Nabi Nuh sebelum Nuh alaihi salam, kekosongan para nabi terjadi. Ada keluarga Wad, itu keluarga orang soleh. Dia memiliki 4 anak. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dalam surah Allah katakan, la tadarunna waddan, wad wala suwa' wala yaghuts dan nasr. Jadi Wad punya anak, Suwa, Ya'uq, Yaghuts, Nasr. Ini anak-anaknya Wad. Lalu ini orang soleh bisa mendidik anak-anak yang menjadi anak, sehingga kesolehannya setara dengan para nabi, dicintai oleh masyarakat di zaman itu. Ketika Wad meninggal dunia, ketokohan diganti oleh Suwa. Kemudian Suwa meninggal diganti oleh Ya'uq, diganti oleh Yaghuts dan Nasr. Ketika semua keluarganya wafat, tidak ada idola lagi orang saleh. Disinilah setan atau iblis ada kesempatan betul-betul menyesatkan anak Adam. Hanya sekedar dosa besar sampai ke taraf kesyirikan.
Akhirnya datang kepada kaum Wad ini. Pada generasi pertama iblis tidak menyuruh mereka menyembah, tetapi iblis mengatakan, kalian tidak sayang dengan keluarga Wad itu. Kalau kalian sayang dengan mereka, buatlah patung. Supaya berbahagia dengan Wad. Kalau kalian melihat patungnya, kalian semangat beribadah. Dibuatlah patung. Ditempatkan di satu tempat. Setiap warga Wad ini melintasi patung Wad, sangat mereka beribadah. Generasi ini tidak nyembah patung, tetapi mereka kemudian meninggal dunia dan generasi kedua. Iblis datang lagi dan mengatakan, kenapa kalian tidak memproduksi patung itu banyak-banyak? Capek-capekkan dari rumah, jangan tempat tinggi, produksi saja banyak-banyak, letakkan di rumah-rumah kalian supaya makin lagi semangatkan ibadah. Nah, dibuatlah produksi banyak-banyak. Hampir tidak ada satupun rumah di zaman itu kecuali ada patung daripada Wad dan anak soleh-solehannya. Akhirnya kemudian generasi kedua lewat, datang generasi ketiga. Iblis datang lagi dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak dan kakek kalian. Tahu nggak kalian maksud mereka membuat patung itu? Maksud mereka membuat patung, kata iblis ini, sesungguhnya mereka ingin mendekatkan kepada Allah sedekat mungkin lewat mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah mereka melakukan syirik tawassul. Syirik tawassul namanya. Bertawassul dengan patung-patung Wad itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya betul-betul mereka menyembah berhala. Ini iblis berhasil ya untuk menyesatkan anak Adam sampai kepada taraf kesyirikan. Bahkan di zaman kemudian lewat, makanya Nuh diutus di situ kan. Nuh itu rasul pertama karena dia yang pertama kali memberantas kesyirikan. Kemudian berlalu sampai kemudian era Namrud. Iblis bekerja sama dengan Namrud memerangi Ibrahim alaihi, sampai kepada membunuh Nabi Zakaria. Zakaria sembunyi ke hutan, rupanya iblis mengintai. Masuk dia ke dalam pohon. Salah satu mukjizat Nabi Zakaria itu adalah pohon bisa bicara dengan dia. Kata salah satu pohon, Zakaria, masuklah kau ke dalam aku supaya tentara Romawi itu tidak menangkapmu. Masuk ke dalam pohon. Jubahnya rupanya tidak masuk semua, ada kesempil sedikit. Iblis tahu. Ketika tentara mengepung hutan itu, iblis mengatakan kepada tentara-tentara itu, maukah kutunjukkan di mana Zakaria bersembunyi? Di pohon itu. Gergaji saja pohon itu. Akhirnya kemudian digergaji, wafatlah Zakaria karena ulah si iblis laknatullah alaih. Artinya kemudian iblis ini terus menggoda orang kufur untuk menyakiti para nabi, sampai berlalunya zaman, sampai kepada Bani Israel. Iblis berusaha menyesatkan mereka. Ingat cerita Barsisa, si Abid, ahli ibadah yang terkenal di zaman Bani Israel. Coba bayangkan, seorang ahli ibadah, memang betul-betul ahli ibadah Israel, ulamanya Bani Israel, Barsisa. Ada 3 orang mujahid, semua anak raja, punya saudari perempuan yang keempatnya. Akhirnya kemudian 3 orang ini berpikir nih, mereka ingin merebut kembali kekuasaan ayahnya, berjihad, tapi tidak mungkin dia membawa anak perempuannya. Akhirnya mereka berpikir ulang, nggak mungkin kita ajak perang nih saudara kita perempuan ini. Bagaimana kalau kita titipkan saja di seorang alim? Orang alim tidak mungkin macam-macam dengan perempuan. Akhirnya datanglah kepada Barsisa. Awalnya tidak mau Barsisa itu, takut fitnah perempuan, tapi dirayu, akhirnya pula kemudian diletakkan perempuan di rumah Barsisa itu. Rumahnya kan 2, Barsisa tinggal di atas dengan tempat ibadahnya, dan wanita itu tinggal di bawah. Barsisa itu sebenarnya tidak tertarik dengan wanita itu. Dia memberi makan, pernah melihat wanita itu, dia letakkan makan, pintunya pun ditutup. Tapi iblis datang memberikan waswad, mengatakan, ya Barsisa, masa kau letakkan makanan seperti itu? Ya. Ucapkanlah, siapa tahu orangnya mati di dalam. Akhirnya kemudian Barsisa pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh wanita itu, waalaikum. Dia pertama kali mendengar suara perempuan. Akhirnya kemudian dibuat terngiang-ngiang suara wanita itu. Kemudian iblis datang lagi, Barsisa
Tidak cukup kau mengucapkan salam. Harusnya bosanlah wanita itu di dalam rumah kayak penjara. Ajak ngobrol, tanya bagaimana kabarnya. Macam akhirnya kemudian Barzah mulai mengajak bicara di balik pintu, tanya kabar saja. Ya, alhamdulillah khair, baik. Kemudian naik lagi dia. Iblis datang lagi dan mengatakan, tak eloklah hanya ngomong begitu saja. Kau kan belum pernah lihat orangnya, belum pernah lihat mukanya, macam mana? Ya. Akhirnya kemudian berani membuka pintu dan ngobrol depan-depan. Akhirnya lambat laun terjadilah perzinahan para siswa dengan wanita itu. Bagaimana langkah-langkah syaitan ini? Ya kan, langkah-langkah syaitan. Awalnya cari pertemanan, dapatlah teman gitu ya. Karena antum sering nge-share agama gitu, dianggap ustaz. Ada pula akhwat pula minta bertanya. Ya, mulailah kemudian tanya jawab. Mulai mengingatkan, sudah salam, salat malam diingatkan. Bagus religi itu kan itu. Kemudian berakhir dengan pertemuan, alasan nikah itu terjadi perzinahan. Seperti itulah syaitan. Makanya Allah mengatakan bahwa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikut langkah syaitan ini cerdas. Ya, syaitan itu yang hidup di zaman dulu, hidup di zaman sekarang. Mereka sudah terbiasa menghadapi orang-orang cerdas di zaman dulu. Apa pula menghadapi kita pula? Maka syaitan itu pandai. Ya. Akhirnya kemudian ketika wanita itu hamil dan melahirkan, jihad dimenangkan orang anak raja ini dan hendak menjemput saudarinya. Iblis datang pula kepada Barzah dan mengatakan, wahai Barzah, perang sudah usai dan sudah dimenangkan. Tiga mujahid itu hendak menjemput dek perempuannya. Barzah, kalau seandainya dia tanya itu anak siapa, kau akan ngomong apa? Bukti bahwa engkau sudah menzinai, bunuh bayi itu. Dibunuhlah bayi itu. Itu sudah dosa bunuh. Dipendamlah bayi itu. Kemudian iblis datang lagi, wahai Barzah, mungkinkah saudari anak-anak raja itu akan diam saja? Jangan-jangan nanti akan cerita perbuatan jahatmu kepada dia. Sebaik bunuh juga ibunya. Dibunuh pula ibu. Setelah dibunuh orang ini dan menanyakan di mana adik saya. Kata Barzah, tidak ada, dia pergi, datang kemana, tidak balik lagi gitu. Akhirnya tiga orang merasa bersalah, pulanglah akhirnya. Pulang, tiga-tiganya didatangi iblis dalam mimpinya, dan tiga-tiganya dimimpikan dengan mimpi yang sama, bahwa adik perempuannya dibunuh Barzah. Ketika terbangun tiga orang ini saling bercerita mimpinya, kok sama, mirip semua. Marahlah akhirnya kemudian mendekati hendak menjadi Barzah. Kurang ajar Barzah ini. Rupanya sebelum datang tiga orang ini hendak menyerang Barzah ini, Barzah sudah didatangi iblis duluan. Kata iblis, ya Barzah, tiga orang itu sudah tahu kelakuanmu. Kau tidak mungkin bisa lepas dari tiga orang ini, akan datang membunuh. Aku punya caranya supaya kau selamat, katanya. Akhirnya kata Barzah, kalau gitu tolonglah aku, bagaimana caranya? Kata iblis, sujudlah kau kepada aku, ku selamatkan. Akhirnya Barzah pun sujud kepada iblis. Datang tiga orang ini, ditas lehernya, mati dalam kondisi sujud kepada iblis. Wa idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum. Dia mengatakan Al-Hasyr, ketika iblis mengatakan kepada manusia, kufurlah kamu, kufur dia. Setelah kufur kata iblis, aku berlepas diri dari kamu. Iblis itu begitu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi iblis itu terus akan maka iblis itu membuat satu istana di tengah lautan. Saya pernah membaca satu kitab dialog jin muslim dengan seorang peruqyah, seorang peneliti Mesir namanya Isa Dawud. Tapi buku ini dikritik para ulama karena banyak nyeleneh dan menyelisih hadis-hadis sahih. Salah satunya isi buku ini adalah bahwa istana iblis itu berada di segitiga Bermuda. Bahwa Dajjal itu akan keluar dari segitiga Bermuda, ini sudah jelas salah. Makanya kita tidak boleh percaya dengan cerita jin. Apabila sokiah kemudian jinnya bercerita, jangan dipercaya. Jin itu pendusta masalahnya. Makanya buku ini dikritik para ulama. Ya mungkin sebagiannya sahih benar,
tapi sebagiannya lain itu menyelisih hadis-hadis yang sahih. Ya wallahu alam, istana iblis di mana? Wallahu alam, yang lautan. Laut mana? Wallahu alam. Tanjung pinggir kah? Wallahu alam. Pokoknya di lautan. Di Barelang sana bisa terjadi, namanya lautan di mana-mana. Iblis itu ingin menyerupai Allah karena Allah itu punya arsy, dan arsy itu di bawahnya air. Wa kana arsyu 'alal ma', arsy-nya Allah itu ada airnya. Maka iblis ingin menyuruh singgasana Allah, dibuatnya dia istana di atas lautan. Ketika Ibnu Sayyad atau dikenal dengan Sab, anak orang Yahudi, anak Yahudi yang disangkakan Dajjal di zaman itu, sampai Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri bersumpah dia Dajjal. Maka perkataan Ibnu Sayyad di hadapan Rasul itu, ketika kemudian disuruh menebak surah Dukhan dalam hatinya, maka kemudian Sab mengatakan, kata Rasulullah, ikhfalan ta'dua qadra, menyingkir engkau tidak bisa melewati takdir. Lah salah satu pertanyaan Rasul SAW tentang istana iblis, apa kata Sab dan Ibnu Sayyad ini? Dia mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', istananya iblis itu di tengah lautan. Dari istana inilah iblis memberikan seluruh pasusnya, pasukan-pasukan khususnya untuk menggoda Bani Adam. Mereka di daratan untuk menggoda Bani Adam. Dibuatnya orang sehingga tidak sholat, dibuatnya orang sehingga tidak puasa, dibuatnya orang sehingga dia kufur, syirik dan yang lainnya. Tapi ketika orang pasukan ini datang, iblis melaporkan, wahai Tuan Raja, aku sudah membuat dia tidak sholat. Biasa saja, dia tenang-tenang saja. Goda. Aku sudah dia, sehingga dia akhirnya lupa main, tidak sholat. Ngapain kau goda dia? Memang dari dulu dia nggak sholat. Ngapain kau goda? Biarkan saja gitu. Karena orang yang nggak sholat itu tidak mesti digoda iblis, kan gitu ya. Semua datang melaporkan, iblis tenang-tenang saja. Dari itu, ketika ada satu pasukan yang mengatakan, wahai Tuan Raja, farraqtu bainal mar'i wa zawji, aku berhasil menekan suami istri. Wah, langsung bangkit dia. Langsung bangkit, dia ambil pula piala dia, diletakkan di orang itu. Luar biasa kan? Apa kata iblis? Anta kata. Kamu pasukan yang terbaik, kamu pasukan yang terbaik. Dipeluknya dia. Subhanallah. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa orang yang, bahkan iblis yang berhasil menceraikan suami istri itu sangat dicintai iblis. Kenapa? Orang yang bercerai itu bukan satu orang yang rusak. Kalau menggoda orang tidak sholat, tadinya sholat jadi tidak sholat, dia aja yang rusak ya. Tapi kalau suami istri rusak, itu yang rusak banyak. Suaminya rusak, istrinya rusak, anak-anaknya ini yang jadi taruhannya. Betapa banyak ketika suami istri bercerai, ketika istrinya tidak soleha, anak-anaknya terlantar. Ketika anak-anaknya terlantar, sini kau jadi anak angkat aku, jadilah anak-anak iblis dia. Seperti itu ya. Makanya lihat akibat perceraian itu, banyak anak jadi rusak kan? Memang itu yang disukai iblis. Akhirnya kemudian banyak jadi anak asuh iblis dan bala tentaranya. Jadilah mereka setan-setan dari kalangan manusia. Makanya bangganya iblis seperti itu. Jadi dari dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai kemudian Nabi Isa bin Maryam, iblis berusaha menggoda anak Adam sampai kepada lahirnya Nabi SAW. Oh, iblis ini makin marah, lebih marah dibandingkan para nabi sebelumnya, lebih dibandingkan para nabi sebelumnya, sampai iblis turun tangan. Dia tidak mengutus pasukannya untuk menggoda Nabi SAW. Dia sendiri yang turun tahta mencari Nabi. Sampai dalam perang Badar, ketika orang-orang Quraisy ini rapat, bagaimana caranya hindari nadwa untuk memerangi Nabi SAW. Di situ ada Abu Jahal dan juga pembesar-pembesar Quraisy itu rapat ruangan. Iblis datang, kemudian tasyakul, merubah dirinya menjadi kakek-kakek seolah-olah orang Najd.
Syekhun Najd. Datang ikut rapat. Kira-kira nih kalau ada rapat kemudian ada iblisnya, rusaknya apa tuh? Kalau ada rapat ada iblisnya, wah bahaya tuh. Akhirnya kemudian jajak pendapat tuh, bagaimana tentang Muhammad ini? Ketika itu Nabi SAW mendaklah ya, bukan dalam perang Badar. Ketika Rasul hendak hijrah, maka kemudian yang lain mengatakan kita tangkap saja Muhammad itu, kita penjarakan, kita usir saja, macam-macam. Akhir pendapatnya Abu Jahal, dan akan kita bunuh saja. Tapi cara punya anak-anak muda terbaik dari semua kabilah, bunuh dia serentak supaya Bani Hashim tidak bisa membalas dendam, yang tinggi membayar dia. Kata iblis, aku ikut pendapatmu. Ya kan? Lihat, iblis ikut Abu Jahal, harusnya Abu Jahal ikut iblis. Gitu maksudnya. Iblis ikut Abu Jahal gitu ya. Akhirnya kemudian lihat, turun tangan langsung keadaannya di situ. Ya. Umat yang paling ditakuti adalah umat Nabi SAW. Bahkan ada seorang sahabat ditakuti iblis dan juga bala tentaranya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, ya Umar, ihin ya Umar, kata Rasul. Tidaklah kau berjalan di sebuah jalan, kemudian setan berjalan di jalan yang sama, kecuali setan lari dari kamu. Luar biasa. Kalau antum berjalan di sebuah jalan, setan jalan di jalan yang sama, salaman tidak tuh? Apa nih? Kerjasama gitu kalau kita. Tapi Umar ditakuti semua. Ya. Jadi umat Rasul itu paling ditakuti oleh iblis dan pasukan. Apalagi umat Rasul SAW itu suka banyak melaksanakan sholat. Makanya iblis itu tidak suka dengan orang yang sedang sholat, apalagi ketika membaca Quran dan sujud tilawah. Ada tuh 14 ayat dalam Quran itu kalau antum baca sujud tilawah tuh kan. Ketika antum baca Quran yang sampai di ayat sajdah sujud tilawah, iblis itu nangis, merengek. Apa katanya? Hamba ini diperintahkan Allah sujud tadi masuk surga. Dulu Allah perintahkan aku sujud, aku enggan sujud, falian nar, aku pun masuk neraka katanya. Udah klaim diri itu. Makanya kenapa sholat itu paling dibenci oleh iblis dan amalan paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan begitulah ya bagaimana kemudian jin-jin pasukan iblis ini berinteraksi bersama para sahabat, berinteraksi dengan orang-orang di zaman setelahnya sampai hari ini. Tentu pembahasan yang masih panjang, kita tunggu episodenya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.